Amnesia dari Banua untuk Indonesia. Hai, kembali lagi di program podcast Amnesia Talk bersama Amnesia Indonesia dengan Kak Acim. Masya Allah. Apa kabar Kak Acim? Alhamdulillah baik. Senang sekali bertemu dengan Kak Acim. Masya Allah. Mera apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih telah diundang di sini di Amnesia, luar biasa sekali. Kesempatan emas, kesempatan berharga. Semoga Amnesia and Team senantiasa sehat ya. Amin. Selama ini Yes. aktivitas atau kegiatan Kak Acim itu apa aja sih? Masya Allah. Kalau kegiatan sih sebenarnya ulun sendiri, Kak Acim termasuk orang yang nggak bisa diam ya. Apalagi kalau misalnya selalu ada aktivitas. Apalagi sekarang kan Senin sampai Jumat tuh kerja di kantor di Bangkalsel. Kemudian Sabtu Minggu ada job juga, mungkin weddingan biasa atau MC yang lain, kadang moderator juga, kadang ngejuri juga. Nah, setelah itu juga kalau ada waktu kosong biasa kita kegiatan sosial. Oh, jadi kegiatannya padat sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi boleh tahu nggak Kak, kegiatan sosialnya itu apa sih? Jadi kalau sekarang Ulun dan teman-teman lainnya kita terbentuk di Sedekah Beras Banjarmasin. Ya, Sedekah Banjarmasin itu sendiri sudah terbentuk sebenarnya baru aja. Tapi kalau kegiatan sosial kita sudah jalannya dari beberapa tahun yang lalu. Oh, jadi Sedekah Beras ini baru aja terbentuknya. Baru aja dari kapan tuh Kak? Dari awal tahun. Awal tahun 2021. Iya. Tapi untuk orang-orangnya isi-isinya dari Sedekah Beras itu adalah teman-teman relawan yang sudah berkecimpung lama di dunia sosial. Terus dijalankannya udah lama, udah beberapa tahun yang lalu. Iya, tapi kalau dulu kita nggak punya nama. Nah sekarang karena intinya sih kayak sebuah keterpaksaan. Keterpaksaan yang membuat kita jadi kayak punya ada satu tempat, satu wadah untuk kita bisa saling berbagi dan membagi. Kayak gitu, Maira. Jadi udah baru aja nih terbentuknya gitu Kak ya. Iya. Terus alasan Kak Acim nih terbentuknya Sedekah Beras ini apa sih Kak? Jadi gini Mira, Masya Allah, ada juga teman-teman, kita bilangnya sobat amnesia ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya berawal, jadi kalau Kak Acim dan teman-teman, Ulun dan teman-teman relawan lainnya itu adalah setiap kita ada, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi kayak ada banjir kebakaran, kita selalu orang yang ikut serta, apapun itu ikut galang donasi, dan mudah-mudahan kita selalu bisa ikut langsung turun ke lapangan. Turun ke lapangan selalu ya. Iya, itu sudah beberapa tahun dari kemarin kebakaran, banjir dimanapun, tidak mencakup di Kalsel aja sampai ke Kalteng juga. Nah, kemudian awal-awalnya alhamdulillah berkat bantuan sosial media kita banyak dibantu, teman-teman banyak percaya, teman-teman banyak mengamanahkan rezekinya, banyak donatur, bantuannya, donasinya ke kita. Akhirnya kita jalannya juga alhamdulillah lancar untuk bagi donasi. Nah, lama-kelamaan, satu sisi kakak juga punya program, tapi program pribadi ya. Oh, jadi ini program pribadi? Bukan, sebelum ada Sedekah Beras. Nah, jadi kakak itu sering endorse. Alhamdulillah ada beberapa followers saya endorse. Nah, endorse kakak itu, kakak tidak pernah mau dibayar dengan uang. Selalu dibayar dengan beras. Jadi endorse dibayar beras. Puncaknya itu ada di 10 Muharram tahun 2020, 2019, 2020. Itu kakak mengumpulkan 10 Muharram itu beras, jadi kakak kayak buka endorse tapi gratis, hanya dibayar dengan beras. Nah, berasnya jadi itu kalau kakak setiap endorse bayarnya beras. Berasnya itu dikumpulkan akan kita bagikan di setiap Jumat Berkah. Nah, itu program kakak jalan, terus program sama teman-teman juga jalan. Nah, akhirnya kenapa teman-teman bilang ini, kenapa kita gabung saja? Akhirnya jadilah Sedekah Beras Banjarmasin. Nah, namanya Sedekah Beras ini juga sebuah keterpaksaan sih sebenarnya, keterpaksaan dan tidak sengajaan. Jadi Sedekah Beras ini karena kita di situ ada beras utama pokok kita bagikan, satu sisi juga kita ketidaknyamanan kepada teman-teman donatur. Dalam artian seperti ini, ketika teman-teman donatur itu ingin mendonasikan, bingung transfernya itu kemana, ke rekening mana. Nah, jadi dibikinlah suatu wadah namanya Sedekah Beras Banjarmasin, biar orang semakin yakin, semakin percaya dan bisa mengamanahkan rezekinya ada di situ. Seperti itu. Lewat Sedekah Beras tadi. Betul. Nah, jadi endorse kakak jalan, terus juga ada wadah sosialnya jalan. Akhirnya beras kita banyak dan kita punya program setiap Jumat namanya Jumat Berkah. Jadi kita bagikan beras ke panti asuhan dan juga kaum duafa. Jadi setiap Jumat itu programnya? Setiap Jumat. Dalam satu
minggu itu berasnya terkumpul berapa tuh Kak? Jadi di program kita ini ada beras yang langsung diantar ke rumah ya, jadi rumah itu banyak orang antar beras. Kemudian juga ada yang berupa transfer uang. Nah jadi contohnya kayak gini ya, nih ya, kita angkat ya. Iya, Jadi boleh, ini Kak. contoh beras yang kita bagikan setiap minggu. Udah di packing. Udah di packing. Ini langsung kita belinya juga langsung kayak gini, dikasih stiker juga kayak gini. Ini satu bungkusnya ada 2 liter. 2 liter dan kita anggap harganya ada 22.000. Jadi 1 liternya itu udah 11.000. Jadi buat teman-teman, buat donatur, buat orang baik dimanapun yang bisa transfer ke rekening sedekah beras, nah itu seharga 11.000. Jadi satu bungkus ini 22.000. Nah jadi setiap minggunya kita keluarkan itu ada 100 liter, 50 liter kita santunkan ke panti asuhan beserta juga uang santunan. Jadi ada juga yang nitip. Iya, berupa uang tunai. Terus juga 50 liter lagi kita bagikan ke jalan. Jadi 50 liter itu ada 25 bungkus ini kita bagikan ke jalan. Yang orang-orang pinggir jalan itu. Betul. Kadang kita bagi juga ke kaum masjid juga. Terus juga kita bagi juga ini untuk ke kaum duafa, terus juga janda-janda tua gitu loh juga. Sekali. Jadi Kak, Kakak ini sebelumnya udah survei nggak? Kayak misalkan kan orang di setiap Jumat tuh kan banyak loh di pinggir jalan. Itu tuh mereka tuh apa benar gitu, nah orang-orang yang benar membutuhkan atau enggak? Baik. Nah kalau setiap Jumat pasti kita ke panti asuhan ya. Jadi alhamdulillah untuk panti asuhan di Banjarmasin alhamdulillah semua sudah habis. Bahkan ada yang sudah kembali. Tapi nggak apa-apa, niatnya kan tetap sama juga kan, tetap panti asuhan. Nah kita bilangnya anak-anak langit ya, anak-anak panti asuhan itu. Anak-anak langit. Nah kemudian 50-nya itu tadi Maira bertanya apakah kakak sudah survei duluan. Nah biasanya kita juga bekerja sama dengan RT dan lurah setempat. Jadi kita ada RT kan ada posyandu dan juga posyandu untuk balita dan juga lansia. Karena kita kerja sama juga dengan RT, terus juga ada survei langsung ke lokasi. Jadi terpercaya aja gitu. Betul. Dan kadang juga di Instagram kita di Sedekah Beras Banjarmasin, nah itu juga ada yang DM ke tempat kita, Kak tolong bisa disantunin nggak Kak ini, Kak bisa santunin nggak ini. Akhirnya kita punya nama-nama atau rekomendasi orang yang perlu kita santuni. Sudah ada database-nya gitu ya. Tapi sebelumnya kita survei dulu bersama tim, apakah itu benar perlu kita santuni, ya. Jadi supaya kita lebih tepat sasaran. Tepat sasaran, jadi nggak salah sasaran gitu. Iya, kan biasanya ada nih orang-orang yang sengaja biar dia kasih gitu kan. Padahal dia tuh mampu untuk beli itu. Masya Allah. Kan? Terus kalau misalkan ada donatur yang menyumbangkan nih sedekah beras, apakah harus berbentuk beras atau dengan bentuk yang lain? Oke. Nah sebenarnya yang pertama kami menghimpun doa dari orang-orang baik. Semoga kami senantiasa istiqomah, terus juga senantiasa amanah, dan mudah-mudahan orang yang menitipkan rezekinya ke tempat kita, rezekinya juga semakin banyak. Amin. Nah kalau ditanya apa aja sih yang support ke kita selain doa tadi, boleh support beras, boleh berasnya itu berbentuk beras yang diantar ke tempat kita terima, atau juga mungkin ribet nggak sempat beli berasnya berupa uang yang kita terima, ataupun uang cash kita terima, uang transfer kita terima. Bahkan ada juga beberapa teman dokter gigi yang kasih sikat gigi, terus juga ada orang baik juga yang kasih mukena, terus juga ada kasih sarung. Semua kita amanahkan, semua kita berikan. Tuh, karena setiap Jumat kita selalu ke panti asuhan. Jadi kita dekat banget sekarang satu dengan panti asuhan. Setiap itu. Jadi kadang juga kita jadi database juga untuk orang-orang bertanya kira-kira di mana nih panti asuhan yang di mana yang panti asuhan yang misalnya mau adain buka puasa bersama, juga mau adain ulang tahun atau apa. Nah, kita punya database panti asuhannya. Iya. Data di situ. Jadi bisa mudah gitu. Masya Allah, karena setiap Jumat kita kerjasama dengan teman-teman relawan itu dengan panti asuhan yang di Kota Banjarmasin. Oke, Masya Allah. Terus Kak, di masa pandemi ini kan ekonomi itu kan lagi down karena pandemi ini. Apakah banyak para penyumbang sedekah beras ini ke sini? Masya Allah. Jadi sebenarnya pandemi ini bukan satu halangan mereka untuk berbuat baik, untuk beramal. Malah ini kadang di pandemi ini kita bilang yang ekonominya di bawah itu semakin menurun. Nah, kadang pun yang rezeki banyak semakin menurun. Tapi saya yakin
yang namanya marketing alam ya, marketing langit ya. Gimana kalau kita berbagi, insya Allah rezeki kita akan diluaskan. Apalagi bersedekah, Betul. pasti ditambah lagi dilipat gandakan. Nah, tahu kan kalau misalnya sedekah juga salah satu meningkatkan rezeki kita. Nah, jadi orang-orang baik, para donatur sudah paham sekali akan itu. Jadi tidak menjadi suatu hal yang menghalangi mereka untuk berbuat baik di pandemi saat ini. Malah pandemi ini membuat mereka semakin berlomba-lomba untuk banyak berbagi, banyak menyalurkan hartanya. Iya. Seperti itu, Naira. Hatinya terketuk gitu untuk Betul, berbagi. iya. Alhamdulillah gitu. Kalau masih ada orang yang berbaik hati untuk berbagi ke sesama. Gitu. Masya Allah. Masalah alhamdulillah untuk Kota Banjarmasin, terus juga untuk Kalimantan Selatan, Indonesia keseluruhan ya. Banyak banget orang-orang baik hatinya Berarti mudah tersentuh. ini udah tersalurkan ke seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan? Untuk saat ini, untuk sedekah beras Banjarmasin, kita sudah menghabiskan seluruh panti asuhan yang di Kota Banjarmasin. Alhamdulillah. Iya, nah sesuai namanya kan Banjarmasin, jadi kita hanya di Banjarmasin saja dulu. Jadi ruang lingkupnya di Banjarmasin. Banjarmasin, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga pernah bergerak juga seperti kemarin banjir di Kalteng, di Kasongan, Katingan, terus juga kita pernah bantu di Barabai, terus juga kita pernah bantu di Kurau, di Kabupaten Banjar. Iya, kita pernah juga ke Kota Baru juga. Nah, kalau lihat Instagramnya ya. Iya, aku ada pernah lihat. Masya Allah. Nah, jadi kita tidak menutup pintu dan hati kepada siapa saja yang mau bersinergi dengan kita, yang mau bekerja sama dalam bentuk sosial apapun. Kita insya Allah kalau kita ada, kita bisa bantu, kita maksimalkan, kita ikut serta. Terus momen-momen yang sangat kayak mengharukan banget gitu selama di sedekah beras ini apa Kak? Momen-momen mengharukan dan spesial sebenarnya banyak yang Maira, apalagi kayak kita punya program. Jadi setiap tahun itu kita punya program. Selain kalau ada musibah itu kan yang tidak bisa kita rencanakan kan ya. Nah itu juga kita ikut serta turun langsung ke lapangan. Nah yang program kita misalnya kayak di bulan suci Ramadan, kita ada menyantuni janda-janda dan kaum duafa. Kita bagi sembako, itu kita ketuk satu-satu pintu rumahnya, Masya Allah kita langsung berbagi. Kemudian juga di bulan Idul Adha kemarin, kita juga membagikan kambing kepada masyarakat yang jarang tersentuh untuk berkurban. Kita ada bagikan kambing, mungkin bisa dilihat juga di Instagram kita Sedekah Beras. Kita bawa kambing melewati sungai. Kemudian juga di program 10 Muharram, karena kita fokusnya lebih ke anak yatim ya. Walaupun yang lain kita juga banyak bantu. Nah di 10 Muharram itu kan bisa kita bilang di hari Asyura itu adalah hari lebarannya anak yatim. Nah di situ kita membagikan 250 paket makanan dan juga uang santunan kepada anak yatim. Jadi kurang lebih kemarin ada 5-6 panti asuhan kita santuni. Masya Allah, yang paling tersentuh sih di situ. Betul, rasanya kalau ya capek, terus juga capek pikiran, capek hati ya sebenarnya kan banyak nih ya persoalan, apalagi kan masalah-masalahnya pasti betul, ada, apalagi kan banyak pro dan kontra kan, tidak semudah semulus itu bisa membangun sedekah beras ini. Belum lagi hujatan, belum lagi kan dikira macam-macam atau apa. Bisa ada hujatan gitu, padahal kan ini sudah niatnya baik. Iya, hujatan itu lebih ke gini sih, kadang apa yang kita posting, kita postkannya saya sendiri dan teman-teman itu sangat percaya dengan namanya kekuatan sosial media. Jadi apapun kita berbagi, kita membagikan, selalu kita abadikan di sosial media. Nah itu ada beberapa juga yang haters bilangnya mungkin mencari pamor, terus juga ria. Ada yang berkata juga yang kalau ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri kalau bisa jangan boleh tahu. Nah tapi tapi itu benar adanya juga. Tapi di sini kan kita berbagi. Apalagi di sini kan kita bertanggung jawab ya, bertanggung jawab pada teman-teman donatur yang telah menitipkan rezekinya, bertanggung jawab untuk menyalurkan sesuai dengan amanah yang dipercayakan. Dan juga itu kan bisa menggerakkan hati-hati masyarakat betul. yang lain untuk berdonasi. Betul, gitu. Masya Allah. Nah betul seperti Maira bilang, makanya itu tidak semudah itu kita bisa membangun ini. Nah tapi kita juga sharing ya ke ustadz-ustadz, juga ke pejabat-pejabat, juga alhamdulillah banyak support dan mereka juga bilang teruskan aja teruskan. Yang namanya berbuat baik ini pasti ada halangan merintangnya, tapi yang namanya berbuat baik betul insya Allah dimudahkan. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita terus berkembang, terus banyak followers nambah, terus juga relawan juga nambah. Betul. Relawan kita ada sampai 7-8 orang. Padahal ya Mera dan juga mungkin sobat-sobat Amnesia tahu, kita tidak ada gaji, tidak ada upah, pure semua
berkat perlu semua berkat dari diri sendiri, terus juga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Jadi Insya Allah. sangat bermanfaat gitu ya Kak buat teman-teman. Betul. Itu kan masalah media sosial nih, seharusnya kan para pengguna media sosial tuh harus pandai dan bijak gitu. Apalagi berbuat kebaikan seperti ini loh, masa masih ada aja gitu hujatan-hujatan kecil gitu. Masya Allah. Ini Lebih ke betul. personalnya sih Mera seperti itu. Dan ketika ditanya juga, kayaknya nih ya, apalagi kakak dan juga teman-teman yang lain, teman-teman relawan yang punya masalah hidup yang banyak ya, karena semua orang kan punya masalah hidup Pasti nih. punya. Iyalah, punya masalah Nggak hidup. ada malaikat. Betul. Jadi ya ketika melihat dan bertemu dengan anak-anak yatim itu, terus juga bertemu dengan orang-orang yang rezekinya kurang, terus juga ekonominya lebih dibandingkan yang lain, itu semuanya kayak permasalahan hidup itu hilang. Kayak ada rasa bahagia tersendiri Betul, gitu ya kan, kepuasan kayak tersendiri kalau kita ada. berbuat kebaikan, berbagi itu kayak ada rasa gimana gitu, kayak Ya, senang. betul. Selain itu juga yang namanya dulu masalah-masalah kita, oh kita punya masalah besar, sebesar apa sih masalah kita, terus mereka juga ternyata masalah lebih besar lagi. Nah, jadi kita banyak bersyukur. betul, poinnya adalah bersyukur dan mudah-mudahan juga walaupun tahu ya Maira, kalau misalnya kita berbagi tidak banyak membantu kehidupan mereka, tapi setidaknya dengan berbagi mudah-mudahan mereka bisa kasih senyuman yang baik, bahagia di hari itu. Itu sudah bisa membuat kita bahagia dari senyuman-senyuman mereka ya. Insya Allah. Insya Allah. Kesan-kesan Kak Acim nih, apa namanya, membentuk apa? Sedekah beras nih. Apa tuh? Sebenarnya sedekah beras ini juga ada beberapa teman ya. Ini kan sedekah berasnya kan sedekah beras Banjarmasin kan. Nah, ini tidak menutup kemungkinan sebenarnya kami ingin membesarkan sedekah beras ini menjadi sedekah beras Kalimantan Selatan, sedekah beras Indonesia. Itu juga tidak kemungkinan, karena kami sekali lagi mengajak untuk kepada siapa aja orang-orang baik yang mungkin saat ini menyaksikan kita untuk dapat bersinergi dengan kita. Ada beberapa teman juga yang udah chat, Kak, kalau misalnya aku ikutin programnya kakak, tapi aku adanya di Barabai, namanya sedekah beras Barabai. Tidak jadi masalah? Boleh dengan senang hati, masya Allah, dengan senang hati. Di kota Barabai gitu. Betul. Ada mungkin sedekah beras Kota Baru, tidak masalah. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bersatu. Jadi tim. Betul, jadi tim. Mudah-mudahan sedekah beras ini bisa memotivasi. Mudah-mudahan sedekah beras ini bisa menginspirasi. Mudah-mudahan sedekah beras ini bisa tetap istiqomah dan semakin membesar, insya Allah. Dan bisa menggerakkan hati masyarakat untuk berbagi. Betul, amin. Apakah ada nih Kak di luar dari Kalimantan Selatan rencana untuk membentuk sedekah beras ini, teman-teman? Kalau di kota-kota lain saya rasa sudah sih ada juga. Kalau tidak salah tuh sedekah beras Cirebon atau Bandung, terus sedekah beras Surabaya. Itu tidak menutup kemungkinan juga sih kita programnya sama atau apa. Nah, tapi seperti Mary bilang, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, motivasi untuk bisa ada di kota-kota lain juga. Biar luas, biar masyarakat yang membutuhkan bisa merasakan beras dari sedekah beras ini. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Iya. Karena berbagi itu gak mudah loh Kak. Betul. Perlu niat dan ada penggerakan hati gitu loh untuk berbagi ya kan. Masya Allah. Doakan ya, mudah-mudahan kami istiqomah, kami amanah. Iya. Kalau bisa menyalurkan langsung selalu lah. Amin. Oke. Mungkin itu aja sih. Siap. Pertanyaan-pertanyaan atau pembincangan kita hari ini mengenai sedekah beras. Pokoknya sangat-sangat memotivasi, menginspirasi untuk ini sedekah beras ini. Jadi buat teman-teman yang ingin berdonasi sedekah beras, berbagi walaupun itu berupa uang tunai, itu bisa ke sedekah beras. Betul. Jangan lupa di follow Instagram kami di sedekah beras Banjarmasin. Terus juga untuk layanan donasi juga kita buka terus. Ada rekeningnya, betul ada rekeningnya. Dan kadang juga yang mau menitip doa di tempat kita, karena kita kan sering ke panti asuhan, di DM aja, DM Instagram kita, Kak, aku niatkan ini rezekinya untuk almarhum orang tua mungkin, untuk almarhum
keluarga. Nah, doanya apa itu insya Allah akan kita sampaikan. Disampaikan di situ. Tuh. Dan di kesempatan ini juga, Maila, saya mengucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang baik hatinya, yang lembut dan hangat doanya, orang-orang baik yang ada dimanapun, yang sudah pernah membantu kita, ataupun yang belum, ataupun yang ingin berniat. Kita terima kasih banyak, dan terutama juga untuk teman-teman relawan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk keluarga kita yang kadang kan istri juga ditinggal, terus juga keluarga ditinggal. Nah, demi kegiatan sosial ini, kita juga mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa jadi ladang amal untuk kita semua. Sedekah sebutir beras, pahalanya seluas pematang sawah. Masya Allah. Luas dan tak terhitung ya pahalanya. Amin. Oke. Donatur dimanapun berada, mudah-mudahan Allah membalas dengan segala kebaikan, dengan segala kebaikan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan para orang baik rezekinya luas, dan mudah-mudahan juga yang telah kami titipkan santunannya. Terima kasih adik-adik di Panti Asuhan, kita bilangnya anak-anak langit ya. Semoga senantiasa sehat walafiat, berkah, panjang umur. Dan mudah-mudahan doakan kami istiqomah, doakan kami senantiasa menjadi orang yang amanah. Dan mudah-mudahan sedekah beras Banjarmasin bisa senantiasa berbagi, membagi, dan semakin besar nantinya. Amin. Semakin dikenal oleh masyarakat luas. Masya Allah. Kayak Amnesia juga dari Banua untuk Indonesia. Iya, dari Banua untuk Indonesia. Masya Allah. Mungkin itu aja bincang-bincang kita mengenai sedekah beras bersama Kak Acim. Terima kasih atas waktunya, Kak. Sama-sama, Maira. Terima kasih juga tim dari Amnesia, saya selalu. Oke, jadi untuk Sobat Amnesia tetap pantengin terus channel YouTube-nya Amnesia dan media sosialnya Amnesia. Jadi untuk sobat-sobat yang ingin mempromosikan produk-produk dari UMKM, terus ikut podcast Amnesia, bisa hubungi melalui Instagram via DM, oke? Salam Amnesia dari Banua untuk Indonesia.